rahasia, jujur dan adil. HUT RI ke-79 memacu PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kelanjutan proyek PLTN Kilo ini, jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa PLTN Kilo ini menyelesaikannya luar biasa, penuh dengan besar sekali Pak. Ya tadi kembali kalau ikhlas, Luwuk ini sangat memerlukan listrik dari PLN, terutama untuk kemakmuran kemajuan masyarakat Luwuk. Jadi sudah ketemu Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati, sangat mengharapkan kehadiran PLTN Kilo ini. Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem Luwuk Toiling. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD, sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTMG Luwuk ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105.000 ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN.
kamu langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Mari kita sukseskan pilkada tahun ini, datang memilih di bilik suara dengan hati nurani di pesta demokrasi. Kita pilih bupati dan wakilnya. KPU wujudkan demokrasi. KPU selalu melayani. Hei kawan, memilihlah dengan nurani. Pilkada sarana integrasi bangsa. Suaramu penentu masa depan daerah. Langsung umum, bebas dan rahasia. Beronga-ronga, ileu-leu pemimpin di tahun 2024. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara UPP Sultra menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani. KPU melayani, mari bersama datang ke TPS. Ayo memilih, salurkan aspirasi. Pemimpin adil dan amanah yang terpercaya, agar damai sejahtera bersama untuk memajukan Kabupaten Kolaka Timur. Jangan lupa, tanggal 27 November 2024, pilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur. Ayo semua, gunakan hak pilihmu. Ayo memilih untuk Kolaka Timur. Telah tiba waktunya kita salurkan hak suara untuk kemajuan daerah kita, Kolaka Utara tercinta. Pastikan kita semua menyalurkan hak suara kita, karena suara kita adalah penentu arah daerah. Mari berbondong-bondong kita ke bilik suara, dengan riang gembira juga dengan sukacita. Jadikan pesta demokrasi hari yang bahagia, bersama tentukan masa depan Kolaka Utara. Ayo, 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 mari kita memilih. Ayo, 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 salurkan hak suara. Ayo, 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 27 November, ayo. Hei kawan, hei semua, mari kita memilih gubernur dan wakilnya. Untuk daerah kita, Sulawesi Tenggara, pilihlah yang amanah sesuai hati nurani.
Sulawesi Tenggara, pilihlah yang amanah sesuai hati nurani. Yo, yo, ayo, mari bersama kita melangkah ke bilik suara untuk masa depan Kabupaten Konawe. Inilah waktunya pemilihan bupati kita, gunakan hak pilihmu. Ingat-ingat tanggalnya 27 November, berikan suaramu. Langsung umum, bebas rahasia, melayani, jujur dan adil. Misi Pak, selamat sore. Oke Pak, sore. Perkenalkan Pak, saya dari Bawaslu. Oh, kita dari Bawaslu nih. Iya. Mari Pak masuk. Hujan, nanti kita sakit. Selamat sore Pak, mohon maaf mengganggu. Saya dari petugas Bawaslu ingin melakukan pengawasan dan pencocokan data pemilih Pak. Oh, Bawaslu. Pengawasan yang kayak gimana itu? Jadi kami mau melihat Pak, apakah Bapak sudah dilakukan coklit atau pencocokan data yang terbaru Pak. Gunanya, biar nanti pada saat Bapak mau ke TPS, nama Bapak sudah benar-benar terdaftar. Oh, yang kayak gini kah? Ya, betul. Mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tahapan pencocokan dan penelitian tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan 2024. Pastikan nama kamu sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan tahun 2024.
November 2024. Pilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur. Ayo semua, gunakan hak pilihmu. Ayo memilih untuk Kolaka Timur. Telah tiba waktunya kita salurkan hak suara untuk kemajuan daerah kita, Kolaka Utara tercinta. Pastikan kita semua menyalurkan hak suara kita, karena suara kita adalah penentu arah daerah. Mari berbondong-bondong kita ke bilik suara, dengan riang gembira juga dengan sukacita. Jadikan pesta demokrasi hari yang bahagia, bersama tentukan masa depan Kolaka Utara. Ayo, 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 mari kita memilih. Ayo, 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 salurkan hak suara. Ayo, 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 27 November. Ayo. Bosku, kita lagi apa kah? Kau kaget. Ini saya lagi nonton video pelanggaran pilkada. Kau tahu itu? Tidak lama lagi pilkada ini. Oh, sudah aku lagi cek kodammu. Apa itu cek kodam? Tidak percaya saya begitu-begituan. Tapi serius, apakah itu kalian nonton? Tahu juga, saya kasih tahu dan tadi ini saya lagi nonton video pelanggaran pilkada. Jadi kita itu harus kita awasi kapan-kapan pilkada. Serius masalah yang begituan. Udah penting juga. Tahu juga, siapa kan yang tidak penting ini? Penting ini, kau tahu dampaknya? Tidak, bukan begitu. Yang penting itu. Harus kita awasi namanya pilkada. Tapi nggak usah ikut campur ini. Yang penting ini. Ya, ini. Sabe, ada apa nih Pak? Kayaknya saya perhatiin dari tadi kayak ada perdebatan. Ini tuh temanku saya kasih tahu soal kita itu kita harus bantu awasi semua tahapan-tahapan pilkada supaya tidak ada kecurangan begitu tapi dia bilang tidak penting gitu. Iya, betul itu Pak. Kita ini harus kita awasi pilkada bersama-sama. Karena dalam undang-undang menegaskan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, dan yang terakhir, pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Ternyata itu penjelasannya. Oh iya, oke nih. Mengerti. Ayo, awasi bersama. Nanti, bicara kita nonton dulu motor sih. Harus sekali kita teh. Kita juga, kita dulu juga motor bagus. Cepat aku. Mari kita sukseskan pilkada tahun ini, datang memilih di bilik suara dengan hati nurani di pesta demokrasi. Kita pilih bupati dan wakilnya. KPU wujudkan demokrasi. KPU selalu melayani. Hei kawan,
salurkan hak suara untuk kemajuan daerah kita, Kolaka Utara tercinta. Pastikan kita semua menyalurkan hak suara kita, karena suara kita adalah penentu arah daerah. Mari berbondong-bondong kita ke bilik suara, dengan riang gembira juga dengan sukacita. Jadikan pesta demokrasi hari yang bahagia, bersama tentukan masa depan Kolaka Utara. Ayo, 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 mari kita memilih. Ayo, 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 salurkan hak suara. Ayo, 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 27 November, ayo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, KPU Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi persiapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan dan penggunaan aplikasi Silon pada Jumat 23 Agustus 2024. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi persiapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, dan penggunaan aplikasi Silon jelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua KPU Sulawesi Tenggara Asril. Hadir dalam kegiatan perwakilan partai politik, Komisioner KPU Kabupaten dan Kota, pimpinan redaksi media, dan LSM. Ketua KPU Sulawesi Tenggara Asril menjelaskan, kehadiran partai politik dan komisioner dalam rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan teknis persiapan pendaftaran calon kepala daerah sesuai syarat yang ditentukan. Dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Kepada yang terhormat Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU, kepada pimpinan partai politik se-Sulawesi Tenggara, Selalu menyertai dalam seluruh rangkaian kegiatan ini. Jauhkan kami dari segala hambatan dan keburukan yang dapat menghalangi kami di dalam melaksanakan dan Hingga diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi persiapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan. Sejumlah pemateri paparkan kejelasan prosedur pendaftaran. Di antaranya Direktur Rumah Sakit Bahtera Mas, KPU, dan perwakilan kantor pajak Kendari. Ketua KPU berharap kegiatan rakor ini memberikan pemahaman yang jelas tentang syarat dan prosedur pendaftaran kepala daerah yang dijadwalkan mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 13 daerah di Sulawesi Tenggara merekomendasikan Rumah Sakit Bahtera Mas sebagai rumah sakit pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah. Direktur Rumah Sakit Bahtera Mas Sulawesi Tenggara siap menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan kepada calon kepala daerah. Sedikitnya ada 13 daerah di Sulawesi Tenggara, calon kepala daerahnya akan memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Bahtera Mas berdasarkan MOU KPU. Di antaranya Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Kepulauan, serta Muna, Muna Barat, dan Buton Utara. Direktur Rumah Sakit Bahtera Mas Dr. Hasmudin menyiapkan tim dokter spesialis untuk 20 item pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah. Dari KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi. Nanti mereka sudah mendaftar, kemudian mereka mendapatkan surat pengantar dari KPU, kemudian mereka akan datang di Rumah Sakit Bahtera Mas. Di Rumah Sakit Bahtera Mas tentunya kami sudah ada jalur, alur atau SOP. Kami terima di lobi, diantar oleh maksimal dua pendamping LO dari pasangan calon, tetapi kemudian dari rumah sakit juga menyiapkan satu LO, kemudian diterima dan kemudian diantar di bagian pendaftaran.
Setelah didaftar, kemudian mereka menandatangani surat persetujuan pemeriksaan kesehatan, kemudian surat persetujuan bahwa hasil-hasil kesehatan mereka, pemeriksaan kesehatan yang mereka ini akan diserahkan ke KPU. Karena itu bagian dari rekam medis, harus ada persetujuan yang bersangkutan ya untuk membuka rekam medisnya. Setelah itu tentunya barulah kemudian mereka melakukan pemeriksaan sesuai poliklinik yang memungkinkan ya, karena banyak sekali, ada 20 item yang akan diperiksa. Ketua KPU Kolaka Timur Anhar merekomendasikan Rumah Sakit Bahteramas untuk pemeriksaan kesehatan karena dinilai memiliki poli lengkap untuk pemeriksaan fisik dan psikologis untuk calon kepala daerah. Masih ke Dinas Kesehatan ya, sesuai petunjuk KPT 1090 tentang pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kolaka Timur, itu merekomendasikan 3 rumah sakit, Bahteramas, Kota Kendari, dan Balikpapan. Kemungkinan hasil informasi hasil koordinasi mereka ke rumah sakit setempat itu masih ada tempat yang jenis pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Oh begitu ya, di Kolaka misalnya ya, tidak memenuhi syarat. Jadi dipilih yang 3 rumah sakit Bahteramas. Pemeriksaan kesehatan para calon dijadwalkan tanggal 1 September pasca pendaftaran calon kepala daerah di lembaga KPU. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari kedua pelaksanaan rapat koordinasi KPU Sulawesi Tenggara, tim teknis menjelaskan cara pengisian data identitas pasangan calon kepala daerah dalam aplikasi sistem pencalonan atau Silon. Hari kedua pelaksanaan rapat koordinasi persiapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, dan penggunaan aplikasi mengupas prosedur penggunaan sistem pencalonan atau Silon. Pemateri disampaikan tim teknis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan dijelaskan secara rinci cara pengisian data identitas calon kepala daerah melalui aplikasi Silon. Silon sendiri merupakan aplikasi yang digunakan satuan kerja di lingkungan KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kota dan Kabupaten. Selain penyelenggara KPU, aplikasi Silon juga digunakan oleh setiap pasangan calon untuk memudahkan proses pemilu. Dengan adanya aplikasi tersebut mempermudah kerja-kerja KPU dalam melakukan pengambilan dan pengecekan data masing-masing pasangan calon kepala daerah. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pemirsa, daftar pemilih sementara pada Pilkada serentak mendatang yang ditetapkan berdasarkan hasil pleno KPU Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 1,8 juta pemilih. KPU Sulawesi Tenggara resmi menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang. Jumlah pemilih yang tercatat dalam DPS ini mencapai 1.880.176 pemilih yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tenggara. Asril, Ketua KPU Sulawesi Tenggara menjelaskan, DPS Pilkada mengalami penurunan dari pemilu lalu yang mencapai sekitar 3.444 pemilih. Penurunan tersebut berdasarkan hasil sinkronisasi DP4 dari pemerintah dan DPT pemilu lalu yang dilakukan oleh petugas pencocokan dan pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih di daerah. Dari hasil rapat pleno DPS ini, KPU Sultra masih membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait DPS yang telah ditetapkan, di mana proses perbaikan dan penyempurnaan DPS akan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik guna memastikan seluruh pemilih yang berhak terdata dengan baik. Ketika dilakukan pemutahiran oleh teman-teman Pantarlih, itu mengalami penurunan, kurang lebih sekitar 3.444. Jadi ya penurunan yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih pada saat melakukan pemutahiran daftar pemilih tersebut. Sehingga kita, teman-teman sekalian, kita berada di 1.880.176. Tentu ini menyangkut tentang penurunan ini, ada yang data ganda ataupun ada yang sudah meninggal yang masih tercatat. KPU Sultra berkomitmen untuk menjamin hak pilih setiap warga negara serta menciptakan pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.
Hei kawan, hei semua, mari kita memilih gubernur dan wakilnya. Untuk daerah kita, Sulawesi Tenggara, pilihlah yang amanah sesuai hati nurani. Kini tiba waktunya kita untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sultra. Hei kawan, hei semua, mari kita memilih gubernur dan wakilnya. Untuk daerah kita, Sulawesi Tenggara, pilihlah yang amanah sesuai hati nurani. Yo, yo, ayo, mari bersama kita melangkah ke bilik suara untuk masa depan Kabupaten Konawe. Inilah waktunya pemilihan bupati kita, gunakan hak pilihmu. Ingat-ingat tanggalnya 27 November, berikan suaramu. Langsung umum, bebas rahasia, melayani, jujur dan adil. KPU melayani, mari bersama datang ke TPS. Ayo memilih, salurkan aspirasi, pemimpin adil dan amanah yang terpercaya, agar damai sejahtera bersama untuk memajukan Kabupaten Kolaka Timur. Jangan lupa, tanggal 27 November 2024, pilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur. Ayo semua, gunakan hak pilihmu. Ayo memilih untuk Kolaka Timur. Telah tiba waktunya kita salurkan hak suara untuk kemajuan daerah.
gubernur dan wakilnya. Untuk daerah kita, Sulawesi Tenggara, pilihlah yang amanah sesuai hati nurani. HUT RI ke-79 memacu PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kelanjutan proyek PLTN Kelu ini, jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa PLTN Kelu ini menyelesaikannya luar biasa, penuh dengan besar sekali Pak. Ya tadi kembali kawan ikhlas, Luwu ini sangat memerlukan listrik dari PLN, terutama untuk kemakmuran kemajuan masyarakat Luwu. Jadi kami ketemu Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati sangat mengharapkan kehadiran PLTN Luwu ini. Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem Luwu Toili. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD, sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTMG Luwu ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105.000 ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN. Mari kita sukseskan pilkada tahun ini, datang memilih di bilik suara dengan hati nurani di pesta demokrasi. Kita pilih bupati dan wakilnya. KPU wujudkan demokrasi. KPU selalu melayani. Hei kawan, memilihlah dengan nurani. Pilkada sarana integrasi bangsa. Suaramu penentu masa depan daerah. Langsung aman, bebas dan rahasia. Beronga-ronga, ileu-leu pemimpin di tahun 2024. Bersama untuk memajukan Kabupaten Kolaka Timur. Jangan lupa, tanggal 27 November 2024, pilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur. Ayo semua, gunakan hak pilihmu. Ayo memilih untuk Kolaka Timur. Telah tiba waktunya kita salurkan hak suara untuk kemajuan daerah kita, Kolaka Utara tercinta. Pastikan kita semua menyalurkan hak suara kita, karena suara kita adalah penentu arah daerah. Mari berbondong-bondong kita ke bilik suara, dengan riang gembira juga dengan sukacita. Jadikan pesta demokrasi hari yang bahagia,
PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara, UPP Sultra, menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani. Pilkada tahun ini datang memilih di bilik suara dengan hati nurani di pesta demokrasi kita pilih bupati dan wakilnya. KPU wujudkan demokrasi. KPU selalu melayani. Hey kawan, memilihlah dengan nurani. Pilkada sarana integrasi bangsa. Suaramu menentu masa depan daerah. Langsung umum bebas dan rahasia. Beronga-ronga ileu-meu pemimpin di tahun 2024.
kita salurkan hak suara untuk kemajuan daerah kita, Kolaka Utara tercinta. Pastikan kita semua menyalurkan hak suara kita, karena suara kita adalah penentu arah daerah. Mari berbondong-bondong kita ke bilik suara, dengan riang gembira juga dengan sukacita. Jadikan pesta demokrasi hari yang bahagia, bersama tentukan masa depan Kolaka Utara. Ayo, 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 mari kita memilih. Ayo, 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 salurkan hak suara. Ayo, 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 27 November. Ayo. Misi Pak, selamat sore. Oke Pak, sore. Perkenalkan Pak, saya dari Bawaslu. Oh, kita dari Bawaslu, Dik? Iya. Mari Pak, masuk. Hujan, nanti kita sakit. Selamat sore Pak, mohon maaf mengganggu. Saya dari petugas Bawaslu ingin melakukan pengawasan dan pencocokan data pemilih Pak. Oh, Bawaslu. Pengawasan yang kayak gimana itu? Jadi kami mau melihat Pak, apakah Bapak sudah dilakukan coklit atau pencocokan data yang terbaru Pak. Gunanya, biar nanti pada saat Bapak mau ke TPS, nama Bapak sudah benar-benar terdaftar. Oh, yang kayak begini kah? Ya, betul. Mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tahapan pencocokan dan penelitian tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan 2024. Pastikan nama kamu sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan tahun 2024. Pastikan data pribadi kamu sudah benar dan pastikan juga tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih. Laporkan ke Bawaslu terdekat jika terdapat ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarlih selama tahapan coklit. Oh, ayo nih, kita daftar sebagai pemilih. Karena kita ini punya hak daulat. Jangan sampai hak kedaulatannya kita Yo, ayo, mari bersama kita
kita salurkan hak suara untuk kemajuan daerah kita, Kolaka Utara tercinta. Pastikan kita semua menyalurkan hak suara kita, karena suara kita adalah penentu arah daerah. Mari berbondong-bondong kita ke bilik suara, dengan riang gembira juga dengan sukacita. Jadikan pesta demokrasi hari yang bahagia, bersama tentukan masa depan Kolaka Utara. Ayo, 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 mari kita memilih. Ayo, 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 salurkan hak suara. Ayo, 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 27 November, ayo. Hei kawan, hei semua, mari kita memilih gubernur dan wakilnya. Untuk daerah kita, Sulawesi Tenggara, pilihlah yang amanah sesuai hati nurani. Kini tiba waktunya kita untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sultra. Hei kawan, hei semua, mari kita memilih gubernur dan wakilnya. Untuk daerah kita, Sulawesi Tenggara, pilihlah yang amanah sesuai hati nurani. Mari kita sukseskan pilkada tahun ini, datang memilih di bilik suara dengan hati nurani. Di pesta demokrasi kita pilih bupati dan wakilnya. KPU wujudkan demokrasi, KPU selalu melayani. Hei kawan, memilihlah dengan nurani, pilkada sarana integrasi bangsa. Suaramu menentu masa depan daerah, langsung aman, bebas dan rahasia. Beronga-ronga, ileu-leu pemimpin di tahun 2024. Hei bosku, kita lagi apa kah? Kau pun kaget. Ini saya lagi nonton video pelanggaran pilkada. Kau tahu itu? Tidak lama lagi pilkada ini. Oh, sekarang aku lagi cek kodammu. Apa itu cek kodam? Tidak percaya saya begitu-begituan. Ah, tapi serius, apakah itu kalian nonton? Kau juga, saya kasih tahu dan tadi ini saya lagi nonton video pelanggaran pilkada. Jadi kita itu harus kita awasi kapan-kapan pilkada. Ah, serius masalah yang begituan. Udah penting juga. Kau juga, siapa kan yang tidak penting ini? Penting ini, kau tahu apa dampaknya? Tidak, bukan gitu. Nggak penting itu. Harus kita awasi namanya pilkada. Tapi nggak usah ikut campur ini, nggak penting nih. Sabe, ada apa ini Pak? Kayaknya saya perhatikan dari tadi, ada perdebatan. Ini tuh temanku saya kasih tahu
Soal kita itu kita harus bantu awasi semua tahapan-tahapan pilkada supaya tidak ada kecurangan, begitu Tapi dia bilang tidak penting gitu. Iya, betul itu Pak. Kita ini harus kita awasi pilkada bersama-sama. Karena dalam undang-undang menegaskan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, dan yang terakhir, pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Ternyata itu penjelasannya. Oh iya, oke, mengerti. Ayo, awasi bersama. Nanti, bisa kita nanti dorong motor tuh. Harusnya kita deh. Kita juga motor bagus-bagus. Cepat aku. Yo ayo mari bersama kita melangkah ke bilik suara untuk masa depan Kabupaten Konawe. Inilah waktunya pemilihan bupati kita, gunakan hak pilihmu. Ingat-ingat tanggalnya 27 November, berikan suaramu. Langsung umum, bebas rahasia. Jujur dan adil, KPU layak, mari bersama TPS. Ayo memilih, salurkan aspirasi, pemimpin adil dan amanah yang terpercaya, agar damai sejahtera bersama untuk memajukan Kabupaten Kolaka Timur. Jangan lupa, tanggal 27 November 2024, pilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur. Ayo semua, gunakan hak pilihmu. Ayo memilih untuk Kolaka Timur.
hati nurani. Mari kita sukseskan pilkada tahun ini, datang memilih di bilik suara dengan hati nurani di pesta demokrasi. Kita pilih bupati dan wakilnya. KPU wujudkan demokrasi. KPU selalu melayani. Hei kawan, memilihlah dengan nurani. Pilkada sarana integrasi bangsa. Suaramu penentu masa depan daerah. Langsung umum, bebas dan rahasia. Beronga-ronga, ilmu pemimpin di tahun 2024. Telah tiba waktunya kita salurkan hak suara untuk kemajuan daerah kita, Kolaka Utara tercinta. Pastikan kita semua menyalurkan hak suara kita, karena suara kita adalah penentu arah daerah. Mari berbondong-bondong kita ke bilik suara, dengan riang gembira juga dengan sukacita. Jadikan pesta demokrasi hari yang bahagia, bersama tentukan masa depan Kolaka Utara. Ayo, 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 mari kita memilih. Ayo, 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 salurkan hak suara. Ayo, 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 27 November, ayo. Ada paket Pak dari Electricity. Kakek. Selamat ulang tahun, Kakek. Bisa aja cucuku. Mari kita sukseskan pilkada tahun ini, datang memilih di bilik suara dengan hati nurani di pesta demokrasi. Kita pilih bupati dan wakilnya. KPU wujudkan demokrasi. KPU selalu melayani. Hei kawan, memilih
Kembali lagi bersama kami dalam Lintas Malam. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara menggelar festival seni rupa lomba mewarnai tingkat PAUD dan SD dan menggambar mural. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara menggelar festival seni rupa lomba mewarnai tingkat PAUD, lomba mewarnai tingkat SD dan menggambar mural. Lomba dilaksanakan tanggal 19 hingga 23 Agustus 2024, bertempat di kantor Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Panitia pelaksana lomba Syuhida mengatakan, festival seni rupa yang dilaksanakan merupakan salah satu pengembangan kebudayaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas seni para peserta, khususnya tingkat sekolah dasar dan tingkat PAUD. Untuk menggambar mural, sebanyak 10 seniman menggambar berbagai panorama alam Sulawesi Tenggara. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan bakat para peserta, guna melestarikan berbagai budaya lokal. Ya, tentunya tujuan kegiatan ini yang pertama adalah untuk mengembangkan kreativitas, ya, juga minat bakat dari para peserta khususnya siswa PAUD dan SD ya dalam menghadapi daya saing bangsa sehingga seni budaya lokal kita tidak tergerai dengan arus kebudayaan asing sekarang ya yang banyak menggunakan teknologi. Ya, kemudian untuk mewujudkan kantor Museum dan Taman Budaya sebagai salah satu lembaga yang memiliki layanan publik dalam mengembangkan dan mengangkat kekayaan budaya lokal dan juga membentuk karakter bangsa Indonesia. Kalau saya sendiri lukis jembatan Bahtera Mas, kalau untuk secara tema besarnya itu kita ambil tema panorama Sultra, jadi view-view yang ada di Sultra. Ini sudah berapa hari dikerja? Sekarang sudah hari ketiga, dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Ada tingkat kerumitannya dalam menggambar ini? Sebenarnya kalau untuk kerumitan tergantung dari masing-masing peserta yang ikut, tapi kalau saya cukup mudah, bukan sesuatu hal yang terlalu sulit. Ini memang karena medianya besar, jadi butuh Sementara itu juga pemirsa, UPTD Museum dan Taman Budaya melaksanakan lomba permainan tradisional yang diikuti 21 SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara. Dalam rangka melestarikan berbagai macam permainan tradisional, Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara melaksanakan lomba permainan tradisional Kamis pagi. Lomba permainan tradisional diikuti oleh 21 sekolah jenjang SMA dan SMK se-Sulawesi Tenggara dan dilaksanakan selama 3 hari. Lomba permainan tradisional sangat penting dilestarikan, utamanya bermanfaat bagi pelajar yang mendapatkan edukasi budaya di usia dini. Ada 3 macam lomba permainan tradisional yang diadakan, yaitu lomba kapanggolo, enggrang, dan lomba bakiak. Dalam melakukan kegiatan yaitu lomba permainan tradisional tingkat sekolah SMA SMK dilaksanakan selama dari tanggal 21 sampai tanggal 23. Ini juga banyaklah kegiatan yang sering dilaksanakan setiap tahun. Tapi untuk tahun ini kan akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Mari kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-17 dan ke-79. Dan ini juga memang kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Museum yang berfokus untuk SMA SMK Tenggari. Dan ke depannya memang kami telah rencanakan juga melaksanakan sebuah kegiatan mulai dari tingkat SD, SMP, karena kami berkeyakinan bahwa pengembangan tradisional ini sudah tidak ada lagi di masyarakat. Yang ada, yang masih bisa dapatkan itu kecuali di Museum Sulawesi Tenggara yang kami sering lakukan. Tapi kalau di masyarakat tidak akan dapatkan lagi permainan yang ada hanya lewat media HP atau yang elektronik. Tapi kalau permainan yang berlaku seperti ini tidak akan mendapatkan lagi. Hanya itu museum
selalu mencoba bagaimana anak-anak muda bisa mengenal warisan-warisan budaya yang ada di masa lalu. Latihannya mungkin sebelum mulai lah aku ini tadi pagi sama sebelum-sebelumnya ke sekolah. Sering tidak main bakyak sewaktu kecil? Sering. Ini mengingatkan permainan waktu kecil ya? Mengingatkan pada zaman-zaman juga. Pemenang dari lomba tersebut akan mendapatkan hadiah uang dan trofi. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pemirsa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek menggelar uji coba instrumen UKBI tahun 2024. Uji coba diikuti masyarakat lintas profesi. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan uji coba instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI Adaptif Merdeka tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro 21 dan 22 Agustus ini diikuti peserta dari berbagai status profesi, diantaranya pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, peneliti, penterjemah, penulis, wartawan dan editor, serta karyawan negeri dan swasta. Ketua Panitia Kegiatan Elvi Susanti menjelaskan, output dalam penyelenggaraan uji coba ini agar soal yang disusun benar-benar soal yang valid, sehingga ketika digunakan benar-benar mencerminkan kemampuan peserta. Penyusunan pola soal ditetapkan beberapa tahapan, mulai inventarisasi, penyusunan soal, sidang pembakuan, validasi pakar, dan validasi empiris. Agar soal yang kita susun, soal standar untuk uji kemahiran berbahasa ini betul-betul soal yang valid dan reliable, yang nanti ketika digunakan betul-betul mencerminkan kemampuan peserta. Jadi ketika kita menyusun sebuah tes standar, uji coba empiris ini merupakan hal yang harus kita lewati. Jadi soal-soal yang sudah disusun dari awal tahun dengan beberapa kali tahapan itu untuk tahap yang setelah penyusunan soal, kemudian ada pembahasan internal, ada sidang validasi namanya yang melibatkan para ahli bahasa dan psikometri. Itu pada tahap ke sekarang itu harus kita libatkan responden luar, artinya soal yang kita susun itu harus dicobakan secara di lapangan atau empiris. Kita lebih pada menguji materi. Apakah materi ini hasilnya nanti bagus atau tidak, itu berdasarkan respon yang diberikan oleh responden. Implementasi pengerjaan soal uji coba ini bisa memunculkan hasil jawaban untuk memvalidasi soal UKBI yang akan digunakan soal standar. Instrumen ini sangat baik dalam kemahiran berbahasa Indonesia untuk mendapatkan kompetensi menulis, membaca, dan kemampuan mendengarkan. Dari jawaban yang diberikan itu untuk memvalidasi soal-soal UKBI yang akan nanti digunakan sebagai soal-soal standar itu untuk diberikan kepada para peserta uji. Dampaknya terhadap kurikulum pendidikan ke depan? Tentu ini bisa, karena ini adalah sebuah instrumen alat uji untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang, sehingga dengan menggunakan UKBI ya itu bisa sangat membantu untuk memetakan kompetensi siswa, misalnya dari segi keterampilan menulisnya kan, membacanya, menyimaknya itu seperti apa, dan itu bisa terlihat dari hasil UKBI-nya, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi guru untuk bagaimana metode yang akan diberikan ke siswa berdasarkan hasil UKBI. Saya belum bisa mengatakan ya secara langsung, tetapi tentu ke depannya ini bisa memberikan kontribusi terhadap penyusunan kurikulum dengan melihat hasil uji dari setiap siswa yang melaksanakan UKBI. Peserta mengerjakan jumlah butir soal yang sama. Seksi 1 dikerjakan 4 sesi, yakni mendengarkan dan dialog monolog. Seksi 2 merespon kaidah dengan jumlah 25 butir soal, dikerjakan selama 20 menit. Pada seksi ketiga disajikan soal membaca dengan jumlah 40 butir dan wacana tulis. Sedangkan di seksi keempat, peserta disajikan kemampuan menulis dengan batasan tulisan 100 dan 150 kata.
Sepanjang 2024, uji coba instrumen kemahiran berbahasa Indonesia telah melibatkan 88.664 peserta secara nasional dan 119 peserta warga asing dari 33 negara. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pemirsa, Anissa Salon Beauty Care dan Spa hadir di Kendari dengan kualitas pelayanan perawatan kecantikan untuk tubuh, rambut, dan wajah. Usaha salon tersebut berlokasi di Jalan Haji Edi Agus Salim, Mokodompit. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rian Nursyidik beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salon kecantikan untuk perawatan tubuh kaum perempuan bertebaran di Kota Kendari. Jumlahnya terus meningkat seiring membaiknya peluang omset dari sektor usaha jasa salon. Di Kota Kendari, satu lagi usaha salon kecantikan hadir menyajikan pelayanan terbaik. Salon kecantikan dengan nama Anissa Salon Beauty Care and Spa berlokasi di Jalan Haji Edi Agus Salim, Mokodompit, depan kampus Universitas Halu Oleo. Di Anissa Salon, pelanggan tidak hanya bisa melakukan perawatan wajah, tapi juga perawatan rambut dan tubuh. Owner Anissa Salon, Darmawati, menjelaskan, inisiatif pendirian salon kecantikannya berawal dari hobinya yang suka melakukan perawatan tubuh. Ia kemudian nekat usaha salon sekaligus ingin membuka lapangan kerja sendiri. Salon awalnya dari diri sendiri, karena senang dengan perawatan. Kemudian mau perawatan kan kebetulan saya juga banyak kesibukan, jadi agak susah kalau ke tempat lain mungkin harus atur jadwal dulu baru bisa. Makanya suami saya kenapa nggak buka salon saja. Kemudian dengan membuka salon kita juga bisa membuka lapangan kerja untuk adik-adik. Nah, jadi dari situ kita buka untuk ini. Tapi kalau yang kita layani itu kalau untuk pria hanya sebatas facial, cream bath dengan cukur. Nah, tapi kalau untuk wanita, Manajer operasional Anissa Salon Kendari, Emi Margareta, menjelaskan, salah satu perawatan yang ditawarkan di Anissa Salon yaitu Japanese Head Spa atau perawatan rambut ala Jepang. Perawatan rambut ala Jepang mempunyai banyak manfaat, seperti menyehatkan kulit kepala dan rambut, mengurangi produksi minyak, mengatasi ketombe, melancarkan aliran darah, dan lain sebagainya. Tak hanya perawatan rambut, Anissa Salon juga menawarkan perawatan wajah dan tubuh dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau untuk masyarakat. Anissa Salon menawarkan potongan harga yang sebesar 50% hingga Agustus 2024. Jadi selama kita periode Agustus kita ada promo untuk 50%-nya, jadi untuk semua treatment yang ada di Anissa Salon Beauty Care dan Spa seperti itu. Terus kemudian kita juga punya program hanya untuk mahasiswa ini dengan menunjukkan kartu mahasiswa, ya, menunjukkan kartu mahasiswa yang masih aktif itu berhak untuk mendapatkan member. Gitu. Next selanjutnya mahasiswa nanti bisa mendapatkan diskon dari up sampai 20%, 5-20% untuk treatment yang ada di Anissa Beauty Care sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk pelanggan yang umum kita juga ada fasilitas diskon, kan? Ada fasilitas diskon, tetapi ada ketentuan syaratnya, yaitu transaksi di awal kita kasihnya di 250 gitu. Kemudian bisa berlaku buat untuk yang kedatangan, dan kita juga ada program untuk yang berulang tahun, yang di bulan tahun yang belum berjalan seperti itu, kita nanti kasih fasilitas diskon. Dengan hadirnya Anissa Salon Beauty Care and Spa juga diharap dapat berkontribusi positif untuk masyarakat dan tentunya untuk pemerintah Kota Kendari. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.
Ada paket Pak dari Electricity. Kakek. Selamat ulang tahun, Kakek. Bisa aja cucuku. Pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan segera hadir. Tetaplah bersama kami.